kecil Zen berusaha bangun. Dia memiliki bekas telapak tangan di wajahnya dengan benjol besar di keningnya. Zhao Guang melihat Zeng tua dalam diam dengan sedikit simpati di wajahnya. Dan di semua mata tetua Lautan Timur yang berdiri di belakang Zhao Guang terbayang rasa kasihan di sana. Ini menyedihkan. Tidak hanya 16 tetua senior dan putra mahkota Lautan Barat disandera oleh Istana Naga Lautan Timur, tetapi dia telah memukul satu-satunya murid dari Qiu Niu, salah satu leluhur suku naga. Menggertakkan giginya, Tau kecil Zen tidak bicara. Dia memegang pipinya dan melihat Zeng tua dengan kebencian. Zeng tua masih marah. Bahkan anak kecil dari Lautan Timur berani untuk melihatku seperti ini. Apa kau benar-benar mengira kau tak terkalahkan? Zhao Guang berdeham. Tetua Zeng, anak ini bukan dari anggota Lautan Timur. Siapapun dirinya, dia pantas dihajar karena berbicara pada diriku seperti itu. Zeng tua menganggap tidak ada gunanya untuk membicarakan hal-hal sepele. Malah, dia menunjukkan jarinya pada Zhao Guang. Aku akan memaafkan Fumamu karena menyakiti Zeng Yitao. Tetapi hari ini kau harus melepaskan Zeng Yitao. Orang tua, aku tidak akan melupakanmu. Menggosok wajahnya, Tau kecil Zen berkata dengan nada galak. Melihat anak itu masih sombong setelah dipukul, Zeng tua sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan ingin mengirimnya terbang dengan menamparnya. Dar! Tetua Lu tiba-tiba melangkah dan menghalangi serangan itu. Kekuatan Zeng tua begitu kuatnya sehingga memaksa Tetua Lu mundur 4 langkah. Tetua Lautan Timur MU sangat lemah. Memperoleh sebagian kehormatannya kembali, Zeng tua menarik telapak tangannya. Mengabaikan kata-kata Zeng tua yang mengejek, Tetua Lu membungkuk dan mendekat pada Tau kecil Zen, bertanya dengan ramah, "Tau kecil Zen, apa Anda terluka?" Tetua Lu telah bersama Zhao Guang bertahun-tahun lamanya sebagai salah satu asistennya yang paling penting. Meski kekuatan kultivasinya bukan yang terbaik, peringkatnya di Istana Naga sangat tinggi. Itulah mengapa Zeng tua mendapati perhatiannya pada anak yang mengenakan jubah Tau ini sangat mengganggu. "Aku baik." Tau kecil Zen melambaikan tangannya, matanya menatap Zeng tua penuh kebencian. Mendadak, dia berbalik dan pergi ke Istana Naga. "Aku lupa memperkenalkannya pada Anda." Melihat pandangan aneh di wajah Zeng tua, Zhao Guang melangkah maju setengah langkah. Itu Tau kecil Zen, murid Grandmaster Qiu Niu yang sementara tinggal di Istana Naga Lautan Timur. Bum! Meski mereka berada di dasar lautan, Zeng tua merasa seolah-olah guntur meledak di kepalanya. Siapa Qiu Niu? Dia anak tertua dari Dewa Naga legendaris. Dalam Istana 9 Naga beberapa hari yang lalu, satu rongannya telah membunuh ribuan kultivator. Bahkan istana-istana naga 4 lautan yang makmur ingin menjadi tuan rumah bagi leluhur kuno ini. Dan dia menampar murid terakhir Qiu Niu ke tanah. Seluruh tubuh Zeng tua gemetar, berharap mati dengan cepat. Semua anggota klan naga 5 elemen tahu di antara ke-9 leluhur, hanya Qiu Niu yang masih melakukan perjalanan di dunia fana, dan tabiat leluhur ini aneh. Di dunia kultivasi, semakin tua kultivator, mereka semakin melindungi. Jika Qiu Niu melampiaskan kemarahannya di Lautan Barat, hasilnya akan menjadi bencana. Melihat Tau kecil Zen yang marah, Zeng tua terpana hingga tidak bisa berkata-kata. "Aku sibuk. Jika tidak ada lagi yang hendak kau katakan,
Aku akan mengirimkan putra mahkotamu kembali dalam 3 hari setelah cederanya agak pulih. Dengan itu, Zhao Guang tidak menunggu jawaban Zheng Tua dan kembali ke Istana Naga. Para tetua mengikutinya sementara para jenderal melindungi gerbang berdiri di pintu masuk. Dengan ke-16 tetua senior dan putra mahkota Lautan Barat di bawah kendalinya, Zhao Guang menjadi tegas. Dia bahkan tidak membiarkan Zheng Tua yang agresif masuk pintu. Zheng Tua hampir kehilangan kesabarannya, tetapi dia tahu hal itu tidak memberikannya apa-apa. Dia telah menuntut Lautan Timur untuk menyerahkan Hao Ren dalam 3 hari, atau dia akan membuat keributan di Istana Naga Lautan Timur dengan 16 tetua senior. Tetapi Lautan Timur membalik keadaan dan memberinya 3 hari ultimatum. Jika Lautan Barat bersikap baik, Lautan Timur akan melepaskan Zheng Yitao secara utuh dalam 3 hari. Dengan keselamatannya berada di tangan Lautan Timur, Zheng Tua tidak punya pilihan tetapi menyerah. Dia telah memerintahkan 16 tetua melindungi Zheng Yitao dan tidak memahami bagaimana tim kuat seperti itu, yang terdiri dari 6 kultivator level Qian dan 10 kultivator level Kun, bisa ditangkap Lautan Timur. Zhao Guang juga dibingungkan oleh pertanyaan yang sama. Dia sedang duduk di Istana Naga Lautan Timur untuk membicarakan dengan para tetua bagaimana mengatasi keadaan darurat saat 16 tetua dan Zheng Yitao jatuh ke dalam lautan di sekeliling Istana Naga Lautan Timur seperti pangsit. Tentara yang berpatroli dengan mudah menangkap mereka. Dia berpikir keras dan menyimpulkan bahwa itu adalah Grandmaster tingkat formasi jiwa di kota Lautan Timur yang membuat sebuah pengecualian dan mengirimkan Lautan Timur sebuah hadiah besar, menyelesaikan krisis untuk Lautan Timur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya hadiah dari menantunya. Sementara itu, tanpa memikirkan kontribusi yang dia buat, Hao Ren memijat kaki nenek di kamarnya. Di umurnya, nenek mudah sakit di kaki-kakinya. Hao Ren memijat titik-titik akupuntur dan otot di kakinya sambil mengobrol dengannya. Ren, kebaikan hatimu adalah kelebihanmu. Duduk di kursi rotan, nenek memandangnya dengan ramah dan berkata dengan puas. Nenek, kamu bekerja sangat keras, dan tugasku adalah memijatmu. Dia membuang air dingin dan menempatkan baskom lain berisi air panas untuk merendam kakinya. Lalu dia berdiri di belakangnya dan memukuli punggungnya, memijatnya. Kupikir Lu Linlin dan Lu Lili adalah gadis yang sangat baik. Dengan mata terpejam, kata nenek tiba-tiba. Tentu saja. Kalau tidak, kau tidak akan mengundang mereka menginap di sini, kata Hao Ren. Mereka tinggal bersama kakek mereka di pusat kota, tetapi dia sibuk dan selalu tidak ada di rumah. Mereka tidak memiliki kerabat lain di kota, dan aku menganggap mereka sebagai cucu perempuanku sendiri. Kamu harus lebih memperhatikan mereka. Nenek membelai manik-manik batu giok di telapak tangannya dan berkata, mengerti. Hao Ren tidak bisa apa-apa selain mengangguk. Dan bagaimana Zi kecil akhir-akhir ini? Nenek lanjut bertanya. Dia baik-baik saja. Dia tertinggal dalam pelajarannya baru-baru ini, dan aku membimbingnya. Oh, aku akan pergi berbelanja dengannya besok, lapor Hao Ren, dengan lembut memijat bahunya. Bagus. Zi masih seorang gadis kecil, jadi kamu harus bersikap lunak padanya. Aku ditemani Linlin dan Lily, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Oke. Dan bagaimana Yujia akhir-akhir ini? Nenek bertanya lagi.
Menghembuskan napas ringan, Hao-Ren bertanya-tanya apakah nenek sedang mengabsen. Tapi dia tidak bisa menyuarakan pikirannya. Sebagai gantinya, dia langsung menjawab, dia baik-baik saja. Dia bermaksud mengunjungi nenek akhir pekan ini, tetapi dia cukup sibuk, dan aku tidak tahu jadwal pastinya. Yah, Yujia adalah gadis yang baik, dan kamu harus memperlakukannya dengan baik, kata nenek penuh arti. Dia melanjutkan setelah berhenti sejenak, jika dipikirkan, sangat disayangkan Yujia ditinggalkan sendirian di kota Lautan Timur sementara kedua orang tuanya berada di luar negeri. Hao-Ren mengangguk setuju. Dengan Xie Wanjun pergi ke Amerika beberapa hari sebelumnya, dia pasti lebih kesepian tinggal bersama bibinya dan pamannya yang menjalankan beberapa bisnis kecil. Kau harus mengundang Yujia ke rumah kita di akhir pekan. Dia bisa menganggap tempat ini rumahnya sendiri. Nenek kembali menatap Hao-Ren. Lihatlah Linlin dan Lily. Mereka mudah bergaul dan hangat kepadaku dengan sangat cepat. Linlin dan Lily menganggapku tuan mereka. Tentu saja, mereka hangat kepadamu dengan cepat, pikir Hao-Ren berpikir pada dirinya. Namun, dia setuju dengan pandangan nenek. Xie Yujia memang kesepian, dia telah memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk bersatu kembali dengan orang tuanya tetapi dihentikan oleh Hao-Ren. Oke. Kau telah memijatku lebih dari setengah jam sekarang. Seluruh tubuhku terasa santai. Aku siap tidur, dan kau kembali ke kamarmu dan beristirahat. Melepaskan tangan Hao-Ren dari bahunya, nenek berkata dengan ramah. Oke. Selamat malam, nenek. Hao-Ren membungkuk untuk mengambil baskom dan mundur dari kamar. Di kamar sebelah, Lu Linlin dan Lu Lily sedang bermain-main satu sama lain, dan suara mereka yang jernih terdengar dari pintu. Mereka sangat riang. Hao-Ren mengeluh dengan suara rendah. Setelah membuang air, ia kembali ke kamarnya untuk mandi malam itu. Besok, dia akan pergi berbelanja dengan Zhao Yanzi, dan itu akan menjadi hari yang menyiksa baginya. Duk. Tiba-tiba, Lu Linlin dan Lu Linlin muncul di depannya dengan piyama berwarna persik. Melihat keterkejutan Hao-Ren, Lu Linlin berjalan ke arahnya menarik Lu Lily di belakangnya. Gongzi, piyama kami sangat cantik, bukan? Pikiran Hao-Ren menjadi kosong. Tengah malam, mereka berjalan ke kamar seorang pria menggunakan piyama dan bertanya apa piyama mereka cantik. Ini? Pikirnya. Kami lupa sesuatu yang penting. Lu Linlin berjalan dan mengambil tangan kanannya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali kami mengukur 5 elemenmu. Lu Lily berjalan ringan ke sisi lain dan mengangkat tangan kirinya. Piyama berwarna persik menonjolkan warna merah muda di wajahnya. Lu Linlin berseri-seri, dan Lu Lily pemalu. Bahkan dengan rambut mereka diuraikan, Hao-Ren bisa langsung membedakan mereka. Logam, 21%, kayu, 18%, air, 22%, api, 19%, tanah, 20%. Setelah beberapa saat, Lu Linlin melaporkan angkanya. Gongzi, 5 elemen dalam tubuh Anda hampir seimbang, Lu Lily berkata dengan suara rendah. Hao-Ren mengangguk. Hanya dia yang tahu usaha keras yang dia lakukan untuk memperoleh keseimbangan dari kelima elemen. Tentu saja, tanpa petunjuk dari kakak beradik Lu, dia tidak akan pernah mencapainya.
Dengan 5 elemen dalam tubuhnya bergerak menuju keseimbangan setiap hari, dia menemukan lebih mudah dan lancar untuk mengalirkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan ke seluruh tubuhnya. Terutama setelah dia mencapai level Zen yang setara dengan tingkat formasi inti, dia dapat mengontrol pedang energi sesuai keinginannya dan bahkan bisa membentuk susunan formasi pedang. Kekuatan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan mulai terlihat. Memang sulit berkultivasi dengan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Tetapi dengan Lu Linlin dan Lu Lili membantunya dengan menyeimbangkan 5 elemen, kemajuannya cukup bagus. Linlin, Lili, jika kalian belum bersiap untuk tidur, bisa bantu aku. Hao-Ren menarik tangannya dan melihat mereka. Bantuan apa? Mereka berkedip dan melihatnya dengan mata besar dan tak bersalah. Lindungiku sementara aku mencoba kultivasi petir, kata Hao-Ren. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengangguk patuh. Mereka berpikir Hao-Ren meminta mereka menghangatkan tempat tidurnya. Hao-Ren memakai jaketnya dan berjalan keluar kamar sementara Lu Linlin dan Lu Lili mengikutinya dari dekat dengan piyama mereka yang berwarna persik. Nenek sudah tidur lelap. Mereka bertiga berjalan keluar rumah dan daerah pemukiman, pergi cukup jauh sepanjang pantai. Kakak beradik Lu hanya mengenakan piyama, tetapi kekuatan kultivasi mereka melindungi mereka dari rasa dingin. Mereka berhenti di suatu tempat ratusan meter jauhnya dari rumah. Melihat ke garis pantai di kegelapan, Hao-Ren menghembuskan napas panjang. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah teknik pedang dan juga teknik kultivasi petir. Di masa lalu, karena kekuatan kultivasinya lemah, Hao-Ren tidak berani memanggil petir meski dia tahu sifat dasar dari tekniknya. Sekarang dia berada di level Zen atau tingkat formasi inti. Dia telah meninggalkan tahap pemula dan cukup berhasil dalam kultivasi. Dengan kekuatannya sekarang dan dilindungi oleh Lu Linlin dan Lu Lili, bukan hal yang terlalu berbahaya baginya untuk memanggil sambaran petir untuk menempa tubuhnya. Sus, sus. 80 pedang energi melesat keluar dari telapak tangannya dan membentuk lingkaran sempurna di sekitarnya. 80 pedang energi melesat ke atas dari pasir ke langit sebelum turun ke bawah dan masuk ke tubuhnya. Hao-Ren menembus titik akupuntur Baihui di atas kepalanya. Seluruh prosesnya berjalan dengan lancar dan cepat. Diatur oleh pikirannya, pedang energi sangat tajam sehingga dapat memotong besi seperti mentega. Dengan mengubah esensi alam ke pedang energi, seseorang bisa memotong kepala seorang musuh ribuan kilometer jauhnya. Di mata manusia fana, Hao-Ren sudah menjadi seorang dewa pedang. Itu tingkat di mana pedang kasat mata lebih kuat daripada pedang yang solid. Linlin, Lili, kalian berdiri di luar lingkaran. Jika petir melewatinya, kalian bertindak. Hao-Ren berbalik untuk menginstruksikan mereka. Baik, Gongzi. Mereka menjawab dengan suara segar. Angin malam sepoi-sepoi menerpa kakak beradik Lu yang mengenakan piyama berwarna persik, yang merupakan pemandangan indah di pantai yang hanya bisa dinikmati Hao-Ren. Setelah persiapan, Hao-Ren menarik napas dalam dan memadatkan petir hundun di tengah telapak tangan kanannya. Kretek, kretek. Petir hundun ini menelan esensi 5 elemen dari sekelilingnya. Sus. Pedang energi abu-abu ditembakkan ke atas seperti roket tinggi ke angkasa. Berdiri di sebelahnya, Lu Linlin dan Lu Lili menatap Hao-Ren yang berada di tengah lingkaran. Proses kultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan lambat tetapi stabil sementara kultivator menggunakannya untuk menyerap esensi 5 elemen dari alam.
Jika kultivator ingin mempercepat proses peningkatan tingkat, mereka harus menggunakan metode kultivasi petir yang akan menempa tubuh peningkatan kekuatan kultivasi dengan kilatan petir surgawi. Menerima esensi 5 elemen yang pekat dari kekuatan petir tentu saja sangat efisien, tetapi juga sangat berbahaya. Itulah mengapa kultivator harus memilih sebuah ruang terbuka dan malam yang cerah untuk melakukan kultivasi dengan cara ini. Kekuatan petir sangat berbahaya untuk kultivator biasa. Jika ada kultivator lain di sekitarnya, kilatan petir surgawi yang dipanggil dari langit dapat melukai mereka tanpa sengaja. Itu seperti mengirimkan penderitaan surgawi ke kultivator biasa. Untuk para kultivator yang kekuatan kultivasinya lemah, akan menjadi ledakan yang fatal. Pedang energi abu-abu ditembakkan ke awan. Saat itu juga, sebuah sorotan cahaya terang petir mengikuti pedang energi Hundun dan turun bersamanya. Lulinlin dan Lulili menutupi fluktuasi esensi alam mereka untuk mencegah mengganggu kultivasi Hauren. Petir surgawi putih menyambar ke arah Hauren. Sudah siap, Hauren menaikkan tangannya dan memadatkan awan pedang energi abu-abu yang lebih tebal, menghalangi petir surgawi dengan kekuatan petir. Boom! Petir surgawi menabrak bagian tengah telapak tangannya. Hauren, yang tubuhnya sekarang sekeras besi, disambar setengah meter hingga masuk ke dalam pasir. Pasir halus bertebaran keluar seperti puing-puing yang bertebaran dari senapan. Serap. Hauren menggertakkan giginya dan menyerap kekuatan dari petir surgawi melalui pori-pori tubuhnya. Setelah memperhatikan Zhao Kuo di penderitaan surgawi, dia yakin dia bisa menyerap kekuatan petir ke dalam tubuhnya. Sementara Zhao Kuo telah menggunakan esensi alamnya yang kuat untuk melawan kekuatan petir surgawi, Hauren menyerapnya menggunakan keseimbangan kekuatan 5 elemen dari gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Jika satu petir surgawi terpicu, kilatan petir lainnya yang beristirahat dalam awan akan mengalir keluar dari lubang dan mengikuti jalur esensi alamnya satu demi satu. Pada penderitaan surgawi Zhao Kuo, kilatan petir surgawi semakin kuat satu demi satu hingga semua kilatan petir yang tersimpan di awan penderitaan habis. Kilatan petir surgawi yang Hauren aktifkan tidak sekuat yang ada di penderitaan surgawi Zhao Kuo, tetapi mereka lebih dari apa yang bisa ditahan kultivator biasa. Boom! Petir surgawi yang kedua mengikuti jejak asap dari petir yang terakhir, menabrak ke arah Hauren dengan kilatan seperti sekering yang terbakar. Hauren memasukkan lebih banyak esensi alam ke dalam sirkulasi gulungan pedang cahaya, pemecah bayangan. Dar! Sebuah lubang besar dengan kedalaman setengah meter muncul di tempat di mana Hauren berdiri. Pasir-pasir halus terbang keluar sekali lagi. Jika dia berdiri di atas batu granit yang tebalnya beberapa meter, batu itu akan retak di bawah kekuatan petir. Sebelum dia bisa mengambil napas, kilat surgawi ketiga turun. Efek akumulatif menarik awan petir dari kejauhan, dan kekuatan kilatan petir semakin lama semakin kuat. Ini menunjukkan bahaya kultivasi petir Hundun. Kretek. Petir bersinar. Pedang energi Hauren tidak bisa menghalangi petir surgawi yang ketiga yang merobek bajunya hingga hancur. Namun, saat petir ketiga memasuki tubuhnya, Hauren memiliki perasaan jelas bahwa esensi alam dalam tubuhnya telah sepenuhnya diaktifkan sementara intisari naga memiliki tanda-tanda terbangun. Seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Jika dia melepaskan pedang energi Hundun sekarang, dia bisa menciptakan gelombang yang sangat besar di permukaan laut. Dia merasa sangat baik. Tubuhnya seperti baterai yang setengah kosong yang diisi penuh.
Petir surgawi keempat menabrak turun. Bung! Rambut Howren berdiri dan badannya terasa agak kebas. Kekuatan petir yang agresif berlari liar dalam tubuhnya, dan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan tidak cukup cepat untuk segera menyerapnya. Intisari naga diaktifkan. Dengan suara berkretek, sebuah bukaan baru muncul di sana. Titik-titik akupuntur menyerap semua energi petir yang memasuki tubuhnya. Seperti seekor sapi yang menyimpan rumput di perutnya untuk memamah biak, bukaan baru dalam inti meletakkan semua energi di dalamnya. Melihat petir surgawi kelima hampir menyambar, Howren menggertakkan giginya dan bersiap menerima satu lagi. Dia memberi tanda pada Lulinlin dan Lulili dan memberitahu mereka bahwa dia akan melompat keluar dari lingkaran untuk melarikan diri dari petir surgawi yang keenam dan menghentikan kultivasi hari ini. Kretek! Petir surgawi kelima mulai terbentuk tinggi di langit. Pada saat itu, Zeng Tua yang marah tiba-tiba terbang keluar dari laut. Klan Naga Lautan Timur, tunggu dan lihatlah. Dia memuntahkan kata-katanya dengan bersemangat sebelum melesat cepat ke angkasa sebelum dikelilingi oleh seberkas cahaya. Kretek! Belasan kilatan petir surgawi di langit tiba-tiba menemukan target mereka. Seperti serigala menyergap mangsanya, mereka dengan seketika mengelilingi Zeng Tua yang sangat terkejut. Sementara itu, di pantai, Howren menunggu untuk waktu lama untuk petir surgawi yang sangat kuat, tetapi petir itu tidak pernah datang. Lebih dari 10 kilometer jauhnya dari dirinya, Zeng Tua tercebur kembali ke dalam laut setelah disambar dan berubah menjadi hitam oleh kilatan petir yang terakumulasi dari area di sekitarnya.